Apa iya Amerika Serikat telah kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah setelah berperang melawan Iran? Jika iya, maka yang harus disalahkan atas semua ini adalah Donald Trump. Semua ini bermula ketika Timur Tengah yang baru tampaknya mulai terbentuk ketika sejumlah kekuatan regional berebut tempat di meja perundingan. Dipimpin oleh Turki dan Arab Saudi, kelompok ini membentang dari Teluk melintasi Kaukasus hingga Asia Tengah dan Selatan, mengingat negara-negara dengan kepentingan yang tumpang tindih, kemitraan yang saling terkait, dan keyakinan bersama bahwa tatanan pasca perang tidak boleh didikte secara eksklusif oleh Amerika Serikat. Pergerakan baru ini pun didukung dengan majunya Pakistan sebagai mediator dan tuan rumah bagi perundingan perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat. Mungkin jika dilihat sekilas, ini hanya sebuah langkah untuk menghentikan peperangan. Namun jika melihat dari kacamata geopolitik, langkah Pakistan telah menggeser Amerika Serikat sebagai negara yang mengamankan konflik di Timur Tengah. Naasnya, Amerika Serikat tidak hanya kehilangan pengaruh di Timur Tengah, tapi juga rasa percaya. Negara-negara Arab sebenarnya mempercayakan keamanan negaranya ke militer Amerika Serikat yang disebar di beberapa negara teluk. Namun Iran merusak kepercayaan tersebut dengan penyerangan negara-negara teluk. Bahkan Arab Saudi kini menjalin kerjasama dengan Pakistan untuk menggantikan posisi Amerika Serikat. Dan fatalnya, Amerika Serikat tidak berupaya mengembalikan kepercayaan itu. Lantas, apakah ini adalah akhir dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah? Lahirnya Fakta Pertahanan Saudi-Pakistan tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya kepercayaan Riyadh terhadap perlindungan Amerika Serikat. Saudi telah 2 kali dibuat kecewa sekaligus marah. Peristiwa pertama terjadi pada September 2019 ketika Iran menyerang fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia di Abqaiq yang menangani sekitar 7% pasokan global. Riyadh menunggu respon tegas dari Amerika Serikat, tetapi yang muncul hanya pernyataan ringan dari Donald Trump tanpa langkah militer nyata. Dari situ Saudi mulai menyadari bahwa Washington tidak akan berperang demi menjaga minyak mereka. Kejadian berikutnya berlangsung pada September 2025 saat Israel melancarkan serangan ke Qatar. Ledakan terjadi hanya sekitar 15 km dari pangkalan udara Al-Udeid, tempat 10.000 tentara Amerika Serikat ditempatkan, namun tidak memicu respon berarti dari Amerika. Mereka tetap diam, bahkan tidak berupaya menahan sekutunya yang menyerang negara yang justru menampung pasukan mereka sendiri. 2 peristiwa ini membuat Riyadh semakin yakin bahwa perlindungan Amerika bersifat transaksional dan tidak mutlak, bergantung pada kepentingan serta siapa yang berkuasa di Gedung Putih. Nah, karena itu, Saudi mulai mencari alternatif dengan mendekat ke Pakistan, satu-satunya kekuatan nuklir di dunia Muslim. Di sisi lain, hubungan Iran dan Arab Saudi mencerminkan 2 kekuatan yang saling berlawanan namun tetap terikat dalam dinamika kawasan. Iran bukan sekadar negara, melainkan peradaban tua yang telah ada jauh sebelum banyak struktur politik modern di wilayah ini terbentuk. Dengan sekitar 610.000 personil militer aktif, Iran menjadi bagian penting dalam keseimbangan kekuatan kawasan. Pada Januari 2026, sempat muncul momen yang disebut dengan titik balik bersejarah ketika Presiden Masoud Pezeshkian dan Pangeran Mohammed bin Salman mencapai kesepahaman. Saudi berjanji tidak akan mengizinkan wilayah udaranya digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran. Namun saat Operation Epic Fury pecah pada 28 Februari, situasi kembali berubah. Iran tetap menyerang kilang minyak Saudi, menegaskan bahwa ketegangan lama belum benar-benar mereda. Namun jika dilihat lebih cermat, langkah Saudi justru cukup tegas. Meski berada dalam tekanan, mereka memilih tidak bergabung dengan aliansi Amerika Serikat Israel. Keputusan ini bukan tanpa dasar, melainkan hasil perhitungan yang matang. Jika Saudi membalas serangan Iran, kelompok Houthi berpotensi langsung mengganggu jalur minyak mereka di Laut Merah. Jadi, ini bukan soal kedekatan atau pertemanan, melainkan ketergantungan yang tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama menahan diri demi menjaga stabilitas ekonomi masing-masing. Karena itu, Saudi mulai mengubah pendekatan dalam urusan keamanan. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat, melainkan mencari alternatif ke Pakistan. Lalu, apakah Pakistan benar-benar layak menggantikan peran tersebut?
Iran and Saudi Arabia have historically been rivals over influence in the Middle East. Pakistan adalah satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata nuklir dengan kisaran sekitar 170 hingga 180 hulu ledak. Kekuatan militernya menempati peringkat ke-6 dunia dan kemampuan rudal balistiknya mampu menjangkau hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Namun nilai utama Pakistan bukan sekadar jumlah persenjataannya, melainkan pengalaman yang mereka miliki. Pakistan telah terbukti mampu mengembangkan dan mempertahankan program nuklir di tengah tekanan sanksi internasional yang berat. Ini menjadi keunggulan penting yang tidak dimiliki Saudi bahkan juga Iran. Menariknya, sejarah mencatat bahwa jaringan Abdul Qadir Khan, ilmuwan nuklir Pakistan, pernah berperan dalam membantu program nuklir Iran. Kini, teknologi dengan jejak yang sama justru digunakan sebagai penyeimbang pengaruh Iran melalui Saudi. Dalam kerjasama dengan Saudi, aspek nuklir memang tidak disebut secara terbuka. Namun pernyataan Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, bahkan nuklir tersedia jika dibutuhkan, memunculkan konsep yang dikenal sebagai deterrence by ambiguity. Strategi ini sengaja tidak memperjelas batas tindakan, niat, atau respon terhadap ancaman. Dalam konteks nuklir, persepsi seringkali lebih menentukan daripada realitas. Jika Israel atau Iran meyakini bahwa serangan terhadap Saudi dapat memicu respon Pakistan, maka perhitungan konflik mereka akan langsung berubah. Inilah nilai yang dilihat Saudi pada Pakistan. Bukan soal kepercayaan penuh, melainkan karena ambiguitas nuklir Pakistan memberi efek gentar yang tak lagi dimiliki Washington. Dari situ Pakistan perlahan dipandang sebagai payung nuklir tidak resmi bagi dunia Arab. Namun di luar negara-negara yang sudah dibahas, ada satu aktor lain yang ikut menentukan keseimbangan kawasan. Turki, satu-satunya negara muslim yang menjadi anggota NATO. Pertanyaannya, mengapa justru Turki terlihat membela Iran? Relasi antara Turki dan Iran bisa digambarkan sebagai diplomasi di tepi jurang. Presiden Recep Tayyip Erdogan secara terbuka mengecam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, bahkan menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Ali Khamenei. Bagi Ankara, mempertahankan rezim di Teheran dianggap lebih aman daripada menghadapi kemungkinan runtuhnya Iran yang bisa memicu gelombang jutaan pengungsi ke perbatasan timur Turki. Namun situasinya tidak sesederhana itu. Pada 4 Maret 2026, sebuah rudal Iran sempat melintasi wilayah udara Turki dan berhasil dicegat oleh sistem NATO di atas Hatay. Insiden ini menjadi sinyal keras bahwa Iran tidak sepenuhnya mempercayai siapapun, termasuk pihak yang secara terbuka membelanya seperti Turki. Erdogan merespon dengan mengerahkan jet F-16 ke Siprus Utara, tetapi tetap menahan diri untuk tidak melakukan serangan balasan. Mengapa? Bagi Ankara, Iran memang rival. Namun jika Iran runtuh, dampaknya justru akan berbalik menjadi ancaman besar bagi Turki. Nah karena itu, Iran tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang di kawasan. Turki memilih berdiri sebagai pelindung yang tegas, alih-alih masuk ke konflik terbuka. Seiring pecahnya konflik di Iran, pergerakan besar pun mulai terlihat di kawasan, sebuah pergeseran yang tidak kecil. Puncaknya itu terjadi pada tanggal 29 Maret 2026. 4 menteri luar negeri dari Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Mesir bertemu di Islamabad. Banyak pengamat kemudian menyebutnya The Quad Muslim, sebuah blok yang kerap dibandingkan dengan aliansi antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Dalam pertemuan itu, Pakistan memegang peran sebagai mediator utama, namun posisinya bukan sekadar penghubung biasa. Dengan adanya perjanjian pertahanan terbaru, setiap tekanan yang disampaikan Pakistan kepada Iran kini memiliki bobot militer yang nyata. Mereka berbicara sebagai mitra strategi Saudi dengan kekuatan nuklir sebagai latar belakangnya. Situasi ini menunjukkan bahwa gagasan NATO Islam tidak lagi sekadar wacana atau retorika, melainkan mulai tampil sebagai kekuatan diplomasi yang nyata dan berupaya mengubah arah sejarah kawasan. Dampaknya tidak hanya terasa bagi Iran, tetapi juga bagi Israel. Bagi Israel, konfigurasi baru ini menjadi ancaman serius. Selama bertahun-tahun mereka berasumsi bahwa dunia muslim tidak akan pernah cukup solid untuk menciptakan efek deterensi yang kuat. Kini asumsi itu mulai goyah
karena beberapa faktor. Pertama, Saudi untuk pertama kalinya berada di bawah payung keamanan negara bersenjata nuklir yaitu Pakistan. Kedua, Turki, anggota NATO, dengan kekuatan militer peringkat ke-14 dunia, secara terbuka mendukung keberlangsungan Iran dan menentang operasi militer Barat. Selain itu, Iran juga masih mampu mengendalikan jaringan proksinya di Lebanon, Yaman, dan Gaza. Ditambah lagi, keputusan Saudi menolak penggunaan pangkalannya untuk operasi militer Amerika Serikat menunjukkan bahwa mitra utama Barat mulai mengambil jalur sendiri. Namun, apakah kondisi ini benar-benar bisa disebut sebagai NATO Islam? Jawabannya belum tentu. Secara realistis, istilah NATO Islam saat ini masih sebatas label dari para analis, belum menjadi institusi resmi seperti NATO yang berbasis di Brussels. Komitmen nuklir Pakistan pun masih berada dalam wilayah abu-abu diplomatik. Meski begitu, kehadiran aliansi ini sudah cukup untuk mengubah struktur kekuatan di kawasan secara mendasar. Setidaknya, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Skenario pertama, Quad Muslim berhasil mendorong Iran ke meja perundingan. Dalam kondisi ini, Iran mulai kembali diterima dalam sistem keamanan kawasan dan mengalihkan fokus pada pemulihan pasca perang. Kemungkinan kedua adalah skenario ketegangan berkepanjangan, dan ini yang paling realistis. Poros Saudi, Pakistan, dan Turki akan semakin solid untuk menekan Iran, sementara Iran tetap melawan lewat perang proksi yang tidak pernah benar-benar berhenti. Namun ada juga skenario ketiga, yaitu kehancuran total. Jika rezim Iran runtuh, kekosongan kekuasaan akan terbuka. Alih-alih merasa aman, Saudi dan Turki justru akan menghadap ancaman baru berupa jutaan pengungsi dan milisi liar yang sulit dikendalikan. Pada akhirnya, semua ini bermula dari satu kesepakatan di Riyadh, yang kini berkembang menjadi aliansi yang mulai membentuk ulang peta Timur Tengah. Iran, meski dalam kondisi tertekan, telah menjadi faktor yang tidak bisa dihapus dari persamaan. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang akan memimpin kawasan, tetapi bagaimana dunia menghadap realitas baru ini. Sebuah aliansi yang lahir dari ketidakpercayaan pada Barat, dengan kekuatan nuklir Pakistan di satu sisi, dan kehadiran Iran yang tak terelakkan di sisi lain. Nah, menurut Anda, apakah aliansi Saudi, Pakistan, Turki ini benar-benar bisa stabil tanpa melibatkan Iran?